Uluwatu merupakan sebuah destinasi wisata di ujung selatan Pulau Bali, terkenal dengan keindahan alam, nilai spiritual, dan budaya yang masih dijaga. Melalui dokumenter ini, kami akan menganalisis potensi ekonomi, kekuatan dan tantangan, serta dampak sosial, budaya, dan lingkungan dari pariwisata Uluwatu. Secara etimologis, ulu berarti ujung dan watu berarti batu, sehingga Uluwatu diartikan sebagai tempat suci yang terletak di puncak Batu Karang. Pura Uluwatu terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, tepatnya di ujung barat daya Semenanjung Bukit. Pura ini berada di atas tebing Batu Karang yang menjulang tinggi sekitar 70 meter di atas permukaan Samudra Hindia. Pengunjung diajak untuk hanya melihat, tetapi juga menghormati. Memakai selendang dan kain kamen adalah bentuk penghargaan kecil pada warisan yang tak ternilai ini. Aturan ini ditetapkan sebagai tanda menghormati adat dan kesucian Pura Uluwatu yang merupakan tempat ibadah Hindu. Selendang atau senteng melambangkan keinginan untuk mengikat atau membatasi niat buruk, pikiran negatif, serta nafsu dalam diri saat berada di area suci. May I know your name? Sue. Sue? Sue. Oh, okay. Where are you from? Australia. Australia. And what is your reason for visiting Uluwatu? I haven't seen it before. Oh, you just. First time. Oh, you just. 10th time to Bali, first time here. Okay. And then, what is your first impression Yes, A lot of people, a lot of people. very busy, Yes. but looks nice. It's nice. In your opinion, what are strengths or advantage of Uluwatu compared to other places in Bali? Say again, first bit. What are the strengths in Uluwatu? Yeah, it's lovely. By the water, lovely. I don't Lovely know. people. Yeah, Oh, all people are lovely in Bali. okay. Are there any area thing could be improved, such as facility or ticket prices or something like that? No, the ticket prices are fair, I think. And we came from Sanua Beach, so yeah, no, all reasonably priced, I think. Yeah. Do you feel comfortable with the service and atmosphere here? Yeah, no, it's good. Yeah. How do you feel about the queries and environmental conversation in Uluwatu? Yeah, a lot of people speak English, so it's easy. Yeah. Okay, the next question. Will you be interested in returning or recommending this place to other? What do I think compared to other places? No, do you want to recommend this Uluwatu place to other people? Yeah. Yep. Okay, the next question. What are your expectations for tourist management in the future? I think leave Bali the way it is. Just don't change anything. Wow. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Anda sukai dari wisata Uluwatu ini, misalnya pemandangan, budaya, suasana, atau yang lain? Pemandangan lumayan bagus ya. Iya. Terus kalau untuk ini belum, sebenarnya tujuan kesini kan mau lihat tari kecaknya itu, Oh iya. budayanya. Iya. Nyampe sini ternyata tiketnya habis belum seperti ya. Oh gitu. Oke. Ya. Aku tahu. Kamu. Terus menurut Anda, apa keunggulan Uluwatu dibanding tempat wisata yang lainnya di Bali ini? Mungkin dari ini ya, apa? Ini ya kayak tebing-tebingnya itu mungkin ya. Oh iya karena Terus apa ya Kak? Sebenarnya sih kalau di Bali ini semua sama ya Bun. Kalau untuk keunggulannya kalau di sini banyak monyet mungkin ya. di sini mungkin banyak monyet liarnya. Iya. Itu sih.
Kalau untuk semua, saya rasa sih di Bali semua nggak ada ini sih, nggak bagus semua. Oh iya. Kalau menurut Mbak Puspa, pengembangannya untuk Uluwatu sendiri gimana? Untuk saat ini Ya, itu yang pertama sih fokus ke ini apa namanya tebingnya ya, karena memang tebingnya sudah mulai retak kelihatan, fokus ke sana aja sih. Kalau untuk bangunan pura dan yang lainnya itu masih bagus. Nah, terus untuk fasilitas umum seperti toilet juga perlu juga ditingkatkan dari jumlah wisatawan yang datang ke Uluwatu ini, jumlah toilet kurang kalau menurut saya. terus ini peluang pengembangan ekonominya di kawasan Uluwatu. Uluwatu peluangnya ya mungkin toko-toko, ruko-ruko, warung-warung itu juga mungkin bisa ditambah biar bisa menyerap tenaga kerja, biar juga bisa peluang bisnis bagi masyarakat lokal. Terus ini pertanyaan selanjutnya, ancaman terhadap keberlanjutan wisata kayak lingkungan, sampah atau gimana, overturis. Kalau overtourism betul ya, tapi masih muat kok, masih bisa ditampung gitu. Nah, sampah ini permasalahannya. Kadang-kadang kan wisatawan juga tidak sepenuhnya mengerti tentang kebersihan. Jadi ya upaya kita dari bis atau dari transport itu sendiri sudah menyediakan guide, ya guide-nya yang berusaha untuk mengingatkan lagi supaya tidak membuang sampah sembarangan. Itu ancaman. next Terus yang kedua question. ancaman alam. Alam. Karena ini kan wisatanya pura dan juga alam. Jadi kita sebagai manusia tidak bisa tidak kuasa untuk melawan alam. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisatanya. Keterlibatan ya, mereka banyak yang menjadi staf-staf pengelola di sini. Memang banyak sih keterlibatannya. Jadi pemandu di dalam juga pemandu lokal khusus untuk pura, kan itu juga salah satu keterlibatan dari masyarakat lokal sini. Apalagi ya, nah ini yang dagang-dagang di sini ini juga keterlibatan secara langsung. Tuh. Oke, pertanyaan terakhir, dampak terbesar dari sektor pariwisata ini. Bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Itu dampak terbesar. Ya, karena secara umum perekonomian Bali itu bertumpu pada pariwisata. Saya Mbak Komar. Iya. Oke, saya Nadia, Mbak. Saya Intan. Jadi Nah, sebenarnya mau bertanya, Mbak, keunggulan utama dagangan Mbak ini daripada pedagang yang lain itu apa sih? Kak, menurut Mbak aja. mungkin ini ya handicraftnya. Oh, iya ya. Ya. Oke, kemudian strategi Mbak nih untuk menarik pelanggan itu gimana sih, Mbak? Maksudnya Ya biar berupaya membeli dagangan lain. Mm-mm. Ya namanya berbisnis ya, Iya. tapi begitu laku dagangan kita berlomba-lomba teman-teman nyari ke. Menurut Mbak, kendala paling besar yang dihadapi dalam menjalankan usaha ini itu apa sih, Mbak? Itu lah. Oh, itu Kesamaan Oh ya, hampir sama ya. produknya tidak, jadi dagangan yang kita jual itu agak Mirip. harga jadi jatuh. Terus tempat juga kurang bagus ya. Iya. Karena pengunjung kan datang dari sana. Iya. Nah, bukan dari situ. Memang masuknya dari situ. Tapi setelah sekeliling pura objek dulu, baru mereka keliling ke souvenir itu kurang bagus. Belum tataannya belum. Ya belum mantap gitu Iya, ya. betul. Kalau menurut Mbak nih lokasi berjualan kayak mungkin sewa tempat ini itu pernah nggak sih buat penjualan Mbak menurun?
Oh itu no biasa, kadang high season, kadang low season itu ada. Baik Mbak. Kira-kira menurut Mbak ini apa peluang usaha yang bisa Mbak manfaatkan dari banyaknya wisatawan yang datang ke Uluwatu Mbak? Apa? Banyak. Peluang usaha yang bisa Mbak manfaatkan dari banyaknya wisatawan. Ya. Oh itu yang kurang dari kami ya, karena mungkin penggunaan media sosial itu menurut kami agak malu kalau gitu, kurang gitu kayak begitu. Iya, memang saya juga sering belajar di TikTok, tapi untuk melive-kan dagangan ini rasanya iya itu canggung, kurang pede gitu. Baik Mbak. Namun, di balik gemerlapnya, Uluwatu juga menghadapi tantangan. Popularitasnya justru menjadi pisau bermata dua. Peningkatan jumlah wisatawan dapat menyebabkan peningkatan limbah, terutama sampah yang akan berpotensi mencemari lingkungan dan ekosistem laut jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, keberadaan monyet di Uluwatu termasuk dalam dampak negatif pariwisata, meskipun mereka juga menjadi daya tarik unik bagi beberapa wisatawan. Pura Luhur Uluwatu adalah sebuah ekosistem yang kompleks. Ia adalah permata spiritual, mesin penggerak ekonomi, dan ruang hidup bagi masyarakat. Masa depannya terletak pada keseimbangan, menjaga kesakralan, sambil terus berinovasi memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan dengan masyarakat lokal sebagai tulang punggungnya. Di sini, di atas tebing Uluwatu, kita belajar bahwa pariwisata yang berkelanjutan adalah ketika semua pihak dapat merasakan manfaatnya.